Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabula tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan melakukan Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi pasal 4 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita akan bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang kepada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Mari kita merespon dengan memuji Tuhan dari Mazmur 105 ayat yang pertama. Dengan syukur pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, maklumkan perbuatannya di muka isi dunia. Bernyanyi bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Untuk pemberitaan firman Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, di hari yang Tuhan khususkan bagi kami umat percaya, kami dimungkinkan untuk bersekutu, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan yang telah dinyatakan dan sementara kami nikmati hingga saat ini. Bahkan kami mengimani dan meyakini bahwa kasih setiamu telah Engkau nyatakan dari dulu, sekarang dan kekal untuk selama-lamanya. Karena kasih dan karena perkenan-Mu, kami dimungkinkan bersekutu di rumah-Mu yang kudus saat ini. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Allah Roh Kudus kiranya menolong kami semua, baik kami bertiga yang akan membaca, memperdengarkan firman-Mu, pun segenap umat-Mu yang telah siap untuk mendengarkannya. Allah Roh Kudus kiranya memampukan kami semua, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengarkan dan akan kami renungkan, kami boleh pahami, kami boleh lakukan dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kami mohon Allah Roh Kudus kiranya membuka akal pikiran kami, terlebih hati kami, biarlah kami boleh menerima firman Tuhan dan tetap kami jadikan sebagai pegangan menjalani hidup karunia Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang kedua pada minggu hari ini
Dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau, kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin, dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu. Seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering, kegaduhan orang-orang luar kau diamkan. Seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan, demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang ketiga diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, surat Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Firman Tuhan ditulis, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Injil yaitu dari Injil Matius pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 22 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia,
datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedang bila aku tak benar. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita sekalian. Dalam ibadah kita di hari ini dan sepanjang minggu yang akan kita lalui, tema perenungan kita, hidangan telah kusediakan. Hidangan telah kusediakan. Batu yanna di Palembalan Basa Toraya, ku pasakka mo tu pak marwasanku. Ku pasakka mo tu pak marwasanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan utama kita hari ini adalah dari Matius pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Ini berbicara tentang perumpamaan perjamuan kawin. Yesus mengumpamakan kerajaan sorga dengan kisah seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Orang-orang yang diundang khusus ke dalam perjamuan kawin tidak datang karena berbagai alasan. Buddha bangtu alasanna. Ya, saya kira sangat jelas dari pembacaan kita, ada karena usaha, karena pekerjaan, dan dikatakan di ayatnya yang kelima,
ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi itu alasan bagi mereka sehingga tidak datang ke perjamuan pesta, perjamuan kawin yang diadakan oleh sang raja itu. Bahkan ketika sang raja mengkonfirmasi lagi undangannya dengan mengutus hambanya, tetap tidak diindahkan oleh para undangan khusus itu. Ya, lebih parah lagi, ada di antara orang-orang yang diundang melakukan kejahatan dengan cara menangkap, menyiksa, dan membunuh hamba raja yang datang memanggil mereka. Sungguh kelakuan mereka ya biasa dipokada kumua terlalu. Ya, undangan kemudian dibuka secara umum kepada orang-orang di persimpangan jalan, dikatakan untuk orang jahat maupun orang baik. Di antara yang hadir ada satu orang yang tidak memakai baju pesta. Dikatakan bahwa raja marah dan mengusirnya keluar ke tempat penderitaan. Sangat jelas dari pembacaan kita dikatakan lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya sudah di dalam pesta, tetapi dia diusir oleh karena satu dan lain hal. Dikatakan dia atau orang ini tidak memakai pakaian pesta. Kemudian dari pembacaan Mazmur 106 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, Mazmur ini memberi gambaran tentang sejarah ketidaktaatan Israel. Walaupun demikian, kemurahan, kasih setia Tuhan tetap tersedia bagi mereka. Sekalipun mereka adalah bangsa yang tidak taat, sekalipun mereka adalah bangsa yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan, tetapi dikatakan dalam pembacaan ini, kasih setia Tuhan tetap tersedia bagi mereka. Bagian ini berisi ajakan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang kekal. Bersyukur untuk kasih setia yang telah dan dinyatakan oleh Tuhan bagi umatnya. Kasih setia Tuhan nyata dalam perbuatannya yang dahsyat bagi bangsa Israel yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Nah, kalau kita kembali juga melihat pembacaan di Yesaya tadi, Yesaya 25. Ini merupakan ungkapan rasa syukur Nabi Yesaya kepada Tuhan. Bagi Yesaya, Tuhan setia melaksanakan rancangannya yang telah ada sejak dahulu. Dia atau Tuhan tetap setia melaksanakan rancangannya yang ada sejak dahulu di ayat pertama pembacaan kita tadi. Yesaya memuji dan menghormati Tuhan karena sungguh menyadari bahwa Tuhan senantiasa menepati janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia kepada apa yang telah dikatakannya bagi umatnya. Tidak seperti kita manusia, kadang kita mengingkari janji kita. Ungkapan rasa syukur seperti ini ya memang akan terasa sulit karena Yesaya dan bangsa Israel sedang menghadapi realita atau kenyataan yang memilukan. Terkadang ungkapan syukur kita susah untuk menyampaikannya ketika kita berada dalam keadaan yang sangat mendukakan atau sangat memilukan kita. Yerusalem dengan segala kemegahannya telah dihancurkan oleh musuh. Akan tetapi Yesaya terus yakin bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian umatnya. Tuhan menjadi tempat perlindungan dan menjadi naungan umat di tengah situasi memilukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari bacaan di Filipi tadi,
Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9. Di sana diceritakan atau kita melihat bahwa Paulus menasehati Euodia dan Sintike supaya tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Kumuan na yate taon na puang matua la tontong bang la pamisa penasya pamisa tanga lan puang. Tetap sehati sepikir dalam Tuhan. Hal yang atau poin paling utama dalam bagian surat ini adalah agar jemaat di Filipi terus bersukacita dalam Tuhan. Tontong paranulan puang melihatkan kebaikan, ya tidak khawatir. Tetap berdoa, bermohon kepada Allah dengan terus mengucap syukur. Jemaat juga harus terus melakukan yang baik dan benar berdasarkan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, di atas semua itu jaminan bahwa Allah sebagai sumber damai sejahtera akan menyertai. Nah, kalau kita memperhatikan hubungan atau korelasi dari keempat bacaan kita, bahwa hidup di dalam Tuhan atau sehidangan dengan Tuhan adalah hidup yang melegakan. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang melegakan. Tuolan puang ia mo katuan umpabuktu kamu paran siya kamasanangan. Ya, tema perenungan kita sepanjang minggu ini, hidangan telah kusediakan. Ku pasakka mo tu pak maruasanku. Bapak Ibu umbasusi itu lan natangata ke dikuai makada Pak Maruasan pesta jamuan, ya pesta jamuan Pak Maruasan. Yang ada dalam bayangan kita itu adalah ramai, paranu, sukacita, dia, dan bisa juga biasa orang katakan operasi plastik batu Columbus modern. Sabak di kuah kumua pesta Pak Maruasan. Jo Pak Maruasan Buddha tu kande. Marua dia aki. Nah sengak na. Nah yan na din siapa toron atau ko di bungku mo. Pada ana ya ke tak pi na kande tau na di dolomolan lantas, dolomolan plastik. Sabak biasa dadi tu yan na to. Tak pernah kumanda tahu dolo mo ya in patiro kute tanya inde te karambe joluinan senga atau den du karaka inde karambe tak syale tak sya ya tak pernah kumanda tahu na dolo mo lantas tu plastik belana yang na di pasar dia bang mo diomi banua tak du karana matumba di batu plastik ke mangka to kumande na di patama paya kita pina kumande to tau na dolo dia amo tutas na tau ya tapi ya kusanga kukua makada kukua ta na inde te karambe apa diolu tondok senga. Nah kalau gambaran kondisi orang di luar pesta, orang yang ada di luar pesta jamuan atau meja hidangan kelaparan tota na diundang maatik elok atau baktu lembo elok, tidak dianggap, merasa tersingkir. Baktu biasa duka di kuampo kadai salian rinding. Nah tema kita mengatakan hidangan telah kusediakan, hidangan Allah. Kerajaan ini adalah gambaran kerajaan Allah. Hidangan Allah bagi orang Kristen adalah mengalami hidup dalam hadirat Allah dan kebaikannya bagi kita. Ya misalnya saat kita menikmati persekutuan seperti ini, menikmati perjamuan kudus. Yang kita nikmati adalah kebaikannya. Alkitab mengatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Setiap kali kita berada atau tinggal dalam hadiratnya, kita berhadapan, bertemu, dan menikmati pengalaman dipuaskan oleh Dia sendiri atau Kristus. Kerajaan sorga adalah hidup dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi perenungan bagi kita. Hidangan Allah telah disiapkan untuk kita. Na pasakka mo, ya perenungan kita mengatakan ku pasakka mo tu Pak Maruasanku.
Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Hidangan telah disediakan bagi kita. Nah, umbala dikwa untarimai la unjawab pite bagaimana kita merespon Pak Maruasan hidangan yang telah disiapkan oleh Allah bagi kita. Hidangan yang disiapkan itu adalah kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita imani dan yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Umbala takwa untarimai batu umpe bali te hidangan yang Tuhan siapkan untuk kita, bagaimana kita meresponnya. Allah yang mengundang dan ia terus mengundang. Yang mengundang adalah Sang Raja. Dalam pembacaan kita tadi, bahkan ia mengundang berkali-kali, pempiran-piran untambai tumai to inang mangka mo na ben undangan sia tontong na pemanasa kumua umbatongan rasusitela sa isyaraka. Ya, Sang Raja yang dimaksud adalah Allah sendiri, Allah yang mencari manusia. Puang tu undaka ki, puang tu undaka torotolino. Nah, hal itu dinyatakan secara tuntas dalam inkarnasi Kristus ke dunia. Undangan selalu direspon dengan ya ada yang menolak dan ada yang menerima. Khusus bang moto keden ni tau undang ki biasa dikwa atai atungku buda alasan. Jadi ada yang menolak dan ada yang menerima. Hal itu tergambar dalam sejarah Israel bahkan berlaku sampai sekarang. Nah, kondisi keterpurukan Israel tidak menikmati hidangan Allah. Teto Israel dipokada kumua to napilei langsa puang matua, tetapi mereka tidak menikmati hidangan Allah. Dalam Mazmur 106 memperlihatkan kontras dalam pujian dan harapannya. Pada hukum dalam ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Dan ayat 4 dan 5, ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatmu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Yesaya menggambarkan kondisi Israel yang terpuruk dan dalam penderitaan jauh dari persekutuan Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita bahwa jangan sampai kita sebagai umat Tuhan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan dengan Allah. Jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang menjauhkan diri dari persekutuan dengan Allah sehingga mereka tidak menikmati persekutuan atau hidangan yang telah disiapkan oleh Allah. Tetapi walaupun demikian, Yesaya tetap mampu bersyukur dan memastikan bahwa di dalam Allah sejatinya hidup yang aman. Ini dikatakan oleh Yesaya bahwa dia memastikan bahwa di dalam Allah sejatinya hidup yang aman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidangan baik hanya tersedia di dalam Tuhan. Pesta hidangan Tuhan adalah kondisi menyenangkan. Jadi hidangan yang disiapkan Allah itu dikatakan bahwa sungguh mengenyangkan dan menyenangkan bagi kita. Nah, apakah kita mau menikmati hidangan ini atau tidak tergantung dari kita. Tak nala di tontong bang mo na pake puang matua tumay taon na umpo kadai umparampo itu na kadanna. Tetapi ya terkadang ada yang menolak, ada yang mengeraskan hati, ada yang tidak mau dan lain sebagainya. Sebagaimana undangan Sang Raja dalam pembacaan kita di Matius tadi. Undangan-undangan itu selalu dibuka. Apakah kita mau menerima undangan itu? Apakah kita mau menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Hidangan hidup kekal di dalam Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah kita mau
tetap menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Undangan itu senantiasa diberikan bagi kita. Bagaimana respon kita? Mbana kuatu diona pebalinta nate Pak Marwasan tu napasakaran miki puang matua la di kuaraka kumua tae atungku atau budar di kuaraka kumua lamposara pa urusan kudolo dan siapa atu minda tadai kumua dempa atu tulana bengki puang. Tetapi ketika waktu itu masih ada, gunakanlah waktu dan kesempatan itu untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang yang masuk dalam perjamuan tadi di pembacaan kita di Matius. Jangan sampai kita seperti orang yang tidak dikatakan di sini tidak berpakaian pesta. Tentu masuk dalam persekutuan dengan Tuhan itu tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Harus punya ketaatan kepada ketetapan dan perintah Tuhan. Jangan sampai menta maduka ki Yesus ite tahu tu di pokadalan Pak Basanta nina kumua na den disuatasu bukan disuruh keluar, tetapi dikatakan ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya kedirangi te kada ya te tantu bay mataku taku keden seka mataku rantah paya mo kita ebang naden mataku orang ite kadan napuang kumua mentama ki mbak atut ya sabak to ditambahi miki. Kita telah dipanggil, tetapi dikatakan dalam bacaan kita, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Jangan sampai nanti juga kita atau saya tidak terpilih. Koto ditambahi mau te apa tak emaniku dipilih. Jangan sampai saya seperti orang yang masuk dalam perjamuan kawin itu dengan tidak menggunakan pakaian pesta. Pakaian pesta seperti apa yang harus kita pakai? Pakaian pesta seperti apa? Tentu yang naden tosarani, umpo bayu na tosarani. Ya bagaimana itu? Ya tentu dengan mentaati perintah dan ketetapan Tuhan. Saya kira seperti itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah karena itu firman Tuhan dalam pembacaan kita di Filipi tadi mengingatkan bahwa hendaknya menjalani kehidupan ini kita sehati sepikir seperti yang disampaikan Paulus kepada dua saudara bahkan beberapa saudara-saudara kita bahwa hendaknya sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya terkadang menjalani kehidupan kita nenek tang sitamu tudiona pa pena pa inan sia tangak ta. Karena itu kita diingatkan bahwa hendaklah sehati sepikir di dalam Tuhan. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sumsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Nah, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Hal penting dari ini adalah sehati sepikir dalam Tuhan dan juga bahwa tolonglah ini Sumsugos dinasehati juga untuk menolong mereka. Kemudian selanjutnya bacaan kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melanjutkan kehidupan karunia Tuhan ini, mari menjalaninya dengan ketaatan sehingga kita pun boleh menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Hidangan yaitu hidup kekal di dalam Tuhan.
hidup kekal. Jangan sampai kita masuk di tempat yang sangat mengerikan sebagaimana bacaan kita. Jangan sampai kita pun dicampakkan ke tempat yang sangat gelap dan di sana terdapat ratap dan tangis. Tentu kita semua tidak mengharapkan hal itu. Karena itu mari terus menjalani kehidupan kita dengan memakai dan menampakkan kekudusan kita sebagai umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, sehingga kehidupan kita sungguh berkenan kepadanya. Hari ini Jemaat Karambeh menyatakan atau yang mengambil bahagian dalam pekan pekabaran Injil di Buntau. Bapak Pendeta dengan beberapa majelis gereja dan ya mungkin warga jemaat hadir di Buntau menyatakan dan memberitakan firman kebenaran Tuhan, sehingga jemaat pun di sana tetap hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada firman Tuhan. Mari kita terus membantu dan menolong mereka ya dalam berbagai hal, dalam dukungan bentuk doa dan juga bentuk dana untuk kelanjutan pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan dimuliakan, kiranya kita terus menikmati hidangan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua terus melanjutkan kehidupan karunia Tuhan. Amin. Kiranya perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama terus menuntun kehidupan kita dan mengingatkan kita untuk senantiasa hidup dalam kekudusan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, untuk terus menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Tuhan. Nakuakadan napuang Pak Nanunganta kupasak kamo tu Pak Marosanku. Mari kita menikmatinya. Mari tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga bagi kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan akan ke-12 pengakuan iman rasuli yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita. Nats penuntun kita dari perjanjian lama, Mazmur 106 ayat 1, firman Tuhan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita menaikkan pujian syukur dari Kidung Jemaat 287, bagian B, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati berut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan kekal. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Iya, Bapak Ibu, di sini masih ada natura yang akan kita uangkan. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempersembahkan persembahan. Ia teh Manukulondong untuk pembangunan. Pira? Kapua mo lante? Tak mo? 150 pisan penduan pentalun. Ia te lalu koduka bangsa pembangunan depa. Tak aku tandai di sanga depa pemerintah. Pronis le. Ya, untuk pembangunan. Pira? Tak mo? 50 pisan penduan pentalun.
Ya, denpa untuk pembangunan duka bangsa teh dari keluarga Bapak Darwan dan Mangopo kelompok atau alo-alo untuk pembangunan depa duka. Pira? 50 pisan penduan 100 pisan penduan pentalun. Ya, solana duka bangsa to nabawa Pak Fiona Jo. Untuk pembangunan 50 ina pisan. 50 penduan 50 pentalun. Lau untuk pembangunan duka Pak. Tatiro mau lantai 2 sementara di jama pakola tantum para lui buda-buda biaya. Pira? Mari Bapak Ibu kita dukung. Untuk pembangunan tak mau. 10 saabu. 50 pentalun. Yo mangkomo depana buah-buahan nom teh. Den paulan den duka katarung tamarela. Pira untuk pembangunan? 50 pisan penduan pentalun. Angka abang mau 5 ya. Untuk pembangunan alpukat. Matasa kamu. Pira? 50 pisan penduan pentalun. Ya, kurus semangat ya teh nina di Pasule Tama untuk pembangunan. Tatole. Kurus semangat la tatole lalu laku bangsa pembangunan. Pira? Depa. 50 pisan penduan pentalun. Yate untuk jemaat Pronis. Pira? 50 pisan penduan 50 pentalun. Yate ladi palulako TK Antera Jemaat Karambe masyang lama pembukaan. Mari Bapak Ibu kita dukung TK Antera Jemaat Karambe. Pira? 50 pentalun. Buda-buda teh. Ya, pamadomi-domi ibang kami. Hindi mo. Tak mo? 50 pentalun. Ya, hindi pa. $50 pentalun. Buda-buda mte. Ya, pira. Den domiboko ini nanang kaliman na. Pira. 50 pentalun. Ya, inda pa. 100 pentalun. Ya, den pa. 50 pentalun. Ya, buda-buda ini. Mari Bapak Ibu kita dukung TK Antera. Mbela ma ondon de masyang teh. Sabak lama pembukaan. Dari Dinas Pendidikan. Ya, pira?
100 pentalun. Indah pa? Limang-puluh pentalun. Ya. Din pa? 100 pentalun. Apa murah? Indah pa? 50 pentalun. Ya. Bapak Ibu majelis, dem siya murah kalaku ina. Oh demo. Pira? 100 pentalun. Dak dua murah? 50 pentalun. Terakhir. Tak mau? 50 pentalun. Ya, ya te dipasulina lalu tama lansia. Pira? 100 pisan. Penduan 100 pentalun. Ya moto tu penguan natura kures cumanga tu persembahan ta. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang kita dukung dalam doa saudara-saudara kita atau anak-anak kita segenap warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 9 sampai 15 Oktober 2023. Yang kedua, persembahan syukur keluarga Oki Karoen, Nenek Asa, Mama Reski, Wilma Henry, Bapak Dempun Tampu Bolon, Messi. Yang sakit, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Kakek Bagas, Bapak PT Pakan, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Marea, Bapak Diel, Nenek Aser di Makassar, Nenek Andi di Mamasa, Nenek Tasya Kalimantan, Bapak Mendila Pongpadati, Ibu Anner Bumbungan, Nenek Naya, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando selesai operasi, Nenek Eva, Padaya, Denis, Nenek Nada, Mama Junsen. Yang berduka keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Sipulung Bani, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam minggu mendatang, dalam minggu ini, ibadah rumah tangga dan OIG, rencana pemberkatan perkawinan Victor dan Aprianti hari Sabtu 21 Oktober 2023. Kemudian rencana Bapak Rukman berangkat ke Makassar hari ini, ya mungkin selesai ibadah pagi tadi karena satu dan lain hal urusan kantor. Itu yang akan kita dukung dalam doa syafaat.
Mari tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kepadamu kami menyatakan pujian dan syukur kami. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan dan kami naikkan dalam ibadah saat ini dikenan oleh Tuhan. Berita firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya boleh menjadi nasihat bagi kami, peringatan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kami terus diingatkan bahwa undangan Tuhan senantiasa datang kepada kami. Tetapi terkadang kami mengeraskan hati dan kami memakai berbagai dalih untuk tidak menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama, kiranya terus menjadi nasihat bagi kami untuk boleh menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Hidangan di dalam anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang Tuhan telah berikan bagi kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah menjalani hari-hari hidup ini, di dalamnya kami tetap mengimani dan meyakini bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah dalam hari-hari yang Tuhan yang kami lalui, kami boleh menyatakannya di dalam segala tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur kata kami. Mampukan kami Allah Roh Kudus untuk senantiasa memberlakukan firman-Mu, terlebih menikmati hidangan yang Tuhan karuniakan. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang boleh hadir pada kesempatan ini. Bahkan dalam ibadah-ibadah yang telah dilakukan dan akan dilakukan sebentar, Tuhan tetap memberkati kehidupan mereka, rencana-rencana dan setiap usaha pekerjaan mereka yang mereka lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan tetap memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, bersama dengan segenap umat-Mu, kami menyatakan pujian dan syukur kami atas pertambahan umur yang Tuhan nyatakan bagi kekasih-kekasih kami. Dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Oktober 2023. Bersyukur untuk pertambahan umur yang Tuhan telah karuniakan. Kiranya Tuhan terus menambahkan hikmat bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, dalam ibadah kami saat ini, segenap umat-Mu telah membawa persembahan syukur mereka untuk ladang pekerjaan Tuhan, baik berupa natura yang telah diuangkan pun melalui pundi yang telah dijalankan pada kesempatan ini. Tuhan tetap memberkati semuanya itu, biarlah tetap dipakai untuk kelebaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu yang telah memberikan persembahan, bahkan diri dan kehidupan mereka kiranya terus dipersembahkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang sementara bergumul karena sakit penyakit, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di tempat ini atau di tempat-tempat lain. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan kami menyerahkan kehidupan mereka dan pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya usaha yang dilakukan, baik dari pihak medis maupun dari segenap rumpun keluarga. Biarlah semuanya itu akan membawa kesembuhan bagi saudara-saudara kekasih kami. Kami juga mendukung dalam doa saudara-saudara kami atau keluarga-keluarga kami yang berada dalam duka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kami mohon kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus tetap menguatkan dan menghiburkan mereka. Bahkan kehadiran dari segenap rumpun keluarga biarlah juga tetap menjadi penghiburan bagi mereka sekalian. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan sepanjang minggu ini. Ibadah-ibadah rumah tangga dan ibadah OIG yang akan dilakukan. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami semua baik sebagai tuan rumah pun sebagai pelayan-pelayan. Kiranya semuanya boleh mengangkat tugas pelayanan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana pemberkatan perkawinan Victor dan Aprianti.
hari Sabtu yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati rencana perkawinan ini, biarlah boleh berjalan dengan baik. Terlebih khusus bagi kedua anak atau saudara kekasih kami bersama dengan kedua rumpun keluarga, biarlah boleh mempersiapkan semuanya untuk acara resepsi dan pemberkatan perkawinan ini. Kami berdoa untuk Bapak Rukman yang hari ini berangkat ke Makassar. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Rukman dalam perjalanan, biarlah boleh tiba di Makassar dengan penuh selamat, dan jika Tuhan berkenan, semua urusan di Makassar boleh selesai dengan baik. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk segenap majelis gereja yang mengangkat pelayanan hari ini, baik di pagi hari tadi, hari ini dan jam sore sebentar. Kiranya mereka tetap diberi kekuatan dan semangat untuk terus mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Karambe ini. Kami juga berdoa untuk majelis gereja bersama dengan anggota jemaat yang hari ini sementara melakukan pekabaran Injil di Buntau. Kiranya Tuhan tetap memberkati semuanya, bahkan memberkati perjalanan pulang mereka sebentar, dan terus mengangkat pelayanan yang Tuhan karuniakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami. Dari tempat ini sampai ke pusat, Tuhan tetap memberi hikmat bagi mereka untuk terus mengangkat setiap tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan. Segenap umat-Mu jika akan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka, melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kami mohon pimpinan dan pengasihan Tuhan, berkat Tuhan kiranya senantiasa melimpah dalam kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang kami yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan penekanan warta untuk pelayanan sepanjang minggu sepekan ke depan, dan sebelumnya itu diucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Cornelia Rambulangi STH yang boleh membentangkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Ibu Pendeta terus diberkati di dalam pelayanan, diberkati di dalam keluarga, dan kiranya sukacita terus menyertai Ibu Pendeta. Dan terima kasih pula kepada seluruh majelis yang bertugas pada hari ini dari kelompok pelayanan Karasik A dan Kantoria, organis, kiranya operator LCD, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan yang boleh diangkat pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penekanan warta yang pertama adalah persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Ibu Serli Limbu. Penekanan yang kedua disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 18 Oktober 2023 pelayan penatua Esther STH melalui channel YouTube Jemaat Karambe. Penekanan yang ketiga adalah ibadah syukur keluarga Ibu Dina Tanga atau Nenek Messi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 pukul 17.00, diharapkan kehadiran Jemaat Karambe. Penekanan yang keempat adalah rencana pemberkatan nikah Saudara Victor Lita Pasau dengan Saudari Aprianti Yancetoban, anak dari Bapak Andarias Yancetoban dengan Ibu Maria Upa, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 9.30. Penyampaian ini sekaligus merupakan undangan bagi kita semua.
Dan penekanan yang kelima adalah disampaikan kepada anggota jemaat panitia persidangan PWGT yang ke-12 Jemaat Karambe akan mengadakan pencarian dana pada hari Minggu 22 Oktober 2023 dalam ibadah jam 6.00 dan 9.00 dalam bentuk bubur kacang hijau dengan harga 15.000 per cup. Dimohon dukungan dari anggota Jemaat Karambe. Dan penekanan yang keenam, persiapan bersama untuk pemimpin liturgi dan pelayan firman untuk tanggal 24 Oktober 2023 akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 pukul 16.00. Pemimpin persiapan Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Dan penekanan yang ke-7, pembentukan panitia Natal dan panitia pengarah untuk rapat anggota PPGT Jemaat Karambe akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 17.00 sore. Diharapkan kehadiran pengurus PPGT dan anggota Jemaat Karambe. Dan penekanan yang ke-8 adalah konferensi PPGT Klasis Kesuk Malenong dilaksanakan pada tanggal 20 di bulan 10 di Jemaat Paiman. Penekanan yang ke-10, pembukaan atau launching secara resmi TK Antera Karambe dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 bulan 10 2023 pukul 9.00 yang akan dibuka oleh dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara. Dan penekanan yang ke-10 adalah ada surat masuk dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tentang bursa kerja. Suratnya bisa dilihat di pintu depan masuk gereja. Demikianlah penekanan warta untuk pelayanan sepanjang sepekan ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhan. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pergilah, hiduplah dalam kekudusan dan senantiasa mentaati firman Tuhan. Biarlah kita dapat menikmati hidangan yang telah disediakan bagi kita, hidup kekal di dalam Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk.
Kau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita menyanyikan sekali lagi. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menjuru rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya.